Di saat saya sedih malah ketawa. Ada tikus, ya Allah, tikus. Masa Allah, maaf. Ada tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, mulai sekarang kita bikin politik ini menjadi lebih gembira, lebih santuy begitu teman-teman. Nggak usah dibikin pusing. Ya, karena kenapa? Kita tuh pusing di bawah. Yang di atas itu bisa makan-makan, ngopi-ngopi bareng. Jadi nggak usah terlalu serius. Toh, siapapun presidennya, tentu kita berharap ya untuk kebaikan ke depan untuk bangsa kita. Tetapi kalau kita nggak berusaha sendiri untuk merubah kehidupan, tentu kita akan begini-begini saja. Jadi kita bikin santai, santun, santuy. Kita lihat ya. Hidup lagi capek-capeknya ya kan. Awak dari semalam gak berani ngomong pilih presiden 1, 2, 3 gak berani awak. Tiba-tiba awak tengok Pak Jokowi Diajak makan bareng. siang ini diundang semuanya, diundang makan semuanya. Duduk orang itu berempat. Memang paten kali kok Pak Jokowi. Paten kali Pak Jokowi. Memang jago kali, betul. Lucu kali. Di sana orang-orang bingung siapa presidennya. Memang Mereka makan-makan selesai bareng loh. sama Pak Jokowi kita ini. Betul ya, betul. Betul, memang paten kali lah kau kutengok. Santai kita. Tai lah. Awak lagi pusing milih siapa. Yang dia disatukan orang itu semuanya. Semoga Pak Anies jadi pemimpin Indonesia dan memberi kedamaian buat Aceh dan seluruh daerah di Indonesia. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya, pas nih itu. Mau hujan pula nih. Tunggu dulu. Lena! Mau hujan. Air yang turun dari langit jangan dibuang mubazir. Ujung-ujungnya Kembalikan ke tanah. kira dukung Pak Nanti Anies kau bener. cari penggali lubang. Usahakan lubang di belakang rumah kita 150 lubang. Biar jangan banjir tempat kita, ya. Nyindir Pak Anies ternyata. Dan pula kau buang-buang air yang turun dari langit itu. Aku pun senang kalau itu kakak pilih. Senang kali aku. Udah kau bilang Sarkas. jangan dibuang, Sarkas sih. ditampung. Air yang turun dari langit itu ditampung biar jangan kena banjir kita. Kembalikan ke tanah, bikin lubangnya, sumurnya situ 150 lubang. Iya aku pun itu senang aku kakak pilih itu. Ya kan, senang kali aku. Ih, payah kali pun anak gadis di rumah ini. Tampung itu. Biarpun buruk rumah kita itu nggak lama lagi dapat kok kita rumah subsidi tanpa DP. Ih, aku dengarkan omongan. Air yang jatuh di rumah kita jangan dialirkan keluar. Kalau kita alirkan keluar namanya kita nyumbang air ke masyarakat. Oh, Kasihan ini yang di ujung jalan tuh nanti rumahnya paling pendek itu paling kena banjir. Jadi tiap rumah tahan airnya di rumah Anda. Kok bisa ya Pak Anies dan Caimin jadi calon presiden dan wakil presiden? Pak Anies sudah selesai belum tugasnya di Jakarta? Pak Anies sama Caimin yakin mau gratisin BBM? Jangan banyak janji Pak, yang kemarin juga omong kosong doang. Tolak politik dinasti. Politik Tolak dinasti. politik dinasti. Dapuan apa maneh ki mahasiswa yang katanya cerdas. Demokrasi kok politik dinasti. Kan dipilih. Kalau sebuah negara sudah menganut sistem demokrasi itu ya tidak ada politik dinasti. Wong yang menentukan rakyat kok politik dinasti. Tak kasih contoh gue politik dinasti ya. Zaman Pak Harto menunjuk putrinya menjadi menteri. Itu politik dinasti namanya. Terus sekarang ada lagi contoh yang nyata itu. Di dalam sebuah tubuh parpol, tidak saya sebutkan namanya. Satu keluarga itu menjabat jabatan yang strategis, bahkan mulai dari ketua umum, penasehat dan sebagainya. Itu politik dinasti gitu loh. Lah kalau yang sampean maksud ini adalah Pak Jokowi dan keluarga menjalankan politik dinasti, itu ya lucu. Wong Mas Gibran jabat jadi wali kota itu atas kehendak rakyat.
Gitu loh. Mas Bobi juga atas kehendak rakyat. Kalau iparnya itu kan jelas jalur prestasi. Beliaunya sekolah tinggi-tinggi akhirnya sampailah di MK itu menjadi Mahkamah Konstitusi itu menjabat di sana ya. Politik dinasti ki sing piye to? Lah ngono kok kuliah gitu. Iki lho, lulusan SD lu ndundung. SMP ya, aku lulus SMP. Lu ndundung. Wong wis jelas negara menganut demokrasi kok mbok bahas politik dinasti. Nek rakyat gak menghendaki, ya toh. Apa piye? aduh. Sinau sing tenanan ngono lho. Ben ra kaya aku ngono lho. Ben ra kaya aku nek keserang listrik bingung golek butuhan. Karo lulusnya sampai SMP. Bocor. Bocor apa? Ternyata isu politik dinasti yang dilemparkan ke Bapak Joko Widodo dan keluarganya itu adalah memiliki suatu tujuan. Nah, simak percakapan berikut ini. Jangan Apa tuh yang di-skip bocor ya. tuh? Simak sampai habis agar kita semua paham dan mengerti kenapa isu politik dinasti ini dihembuskan secara besar-besaran. Kita tetap satu putaran untuk Ganjar Mahfud. Amit-amit kalau dukung Jokowi sama keluarganya. Jin, kata TBK kalau gue nyerangnya MK aja dinasti katanya. Iya loh, di roomnya Prabowo kan gitu juga. Wah, kita harus siapkan ini serangan dari lawan pasti politik dinasti gitu. Mahkamah keluarga ya. Ya karena politik dinasti itu bisa menurunkan 3% loh, Jin. Kemarin itu. Itu harus terus. Jadi gini, ya, ini enggak di tempatku ya, bupati tempatku itu Jin di Bantul kan dulu jam sama dia 2 periode. Nah, kemudian diteruskanlah dengan istrinya. Aku tuh tahu betul loh, istrinya itu Nyun Sewu, itu yang jadi bupati, suaminya. Oh, jadi istrinya itu cuman disetir ya Bang ya? Disetir ya? Yang disetir sama lakinya ya, istrinya cuma jadi boneka itu ya? Iya. Aku pernah baca itu, pernah ngikutin itu. Idam siapa akhirnya, itu? Cuman 1 periode disikat politik dinasti, rontok. Walaupun sebetulnya isu itu sebetulnya nggak benar waktu di saat negara kita ini menggunakan negara demokrasi ya Mas ya. Tapi fakta Pak Rudi. Ya. Tapi fakta loh ini. Iya, mau ngomong apa lagi begitu loh? Enggak, maksudnya gini, kalau menurut yang saya ketahui loh ya dari kata-katanya Pak Mahfud sendiri bahwanya itu enggak ada yang namanya dinasti. Oh, ini kampanye apa itu? Prabowo dan juga Anies ini. Sama-sama banyak ya? Apakah sama-sama Pilpres kayaknya? Sudah melihat gak foto momen yang aku tampilkan di awal tadi? Itu kan ada di sebelah ini momen ketika Anies dan Nasdem mengadakan event Jalan Gembira di Kota Makassar. Kemudian yang di sebelahnya itu momen saat Gerindra Pak Prabowo hari Minggu tadi mengadakan event Jalan Santai di Kota Makassar di tempat yang sama dengan jumlah massa yang kurang lebih sama seperti itu. Sudah melihat kan momen itu tadi? Nah, jadi begini guys, di foto yang aku tampilkan tadi ini sebenarnya ada yang ingin aku sampaikan, aku ceritakan ini kita dengan serius ya, dengan serius. Gimana? Sebenarnya ini membuat aku ya merasa iba prihatin dan sedih sebenarnya terhadap para pendukung-pendukung Pak Anies yang pengguna sosial media. Cuman ya anehnya itu di saat aku merasa iba, prihatin dan sedih dengan apa yang terjadi ini, ya anehnya itu aku malah ketawa. Ketawa kenapa? Itu tadi sama-sama ini ya, rame juga ya, nggak hanya Anies ya, nggak hanya Anies. Karena sama-sama Pilpres ya, itu loh aku heran. Sama-sama ramai lah. Padahal aku sebenarnya terhadap pendukung-pendukung Anies yang pengguna sosial media,
sebenarnya aku tuh merasa apa ya, merasa iba, prihatin dan sedih sebenarnya. Cuman di saat aku prihatin dan sedih ini, yang herannya itu kenapa aku malah ketawa. Kacau ini ya Bang Ian nih. Ngomong dulu Bang, ketawanya duluan aja. Aku itu tuh sebenarnya prihatin dan sedih loh, tapi anehnya malah ketawa. Tadi itu sama-sama melakukan acara ya. Jadi aku akhirnya bingung. Ini aku mau Sama sedih, banyaknya juga sih. apa mau ketawa? Kalau dikasih door prize ya sama-sama banyak. Jadi akhirnya aku ketawa. Jadi aku akhirnya udah jadi sedih. Cuk, ketawa mulu ini. Yang tadi sebelah itu Pak Anies, yang dianggap rame banget, nggak ada tandingan. Ternyata Pak Prabowo juga rame itu, sama-sama door prize. Prihatin, malah ketawa. Jadi pendukung Anies juga nggak bisa klaim ya rame kayak gitu. Ya door prize ya rame dimanapun. Enggak, iya nggak? Sedih, tapi bercampur ketawa itu. Karena kan di sosial media, pendukung-pendukung Anies itu kan kowar-kowar tuh. Kemarin itu ya, waktu habis acara event tuh. Lihat nih, cerdasnya masyarakat kota Makassar. Lihat antusias masyarakat di kota Makassar. Mereka berjuang, meluangkan waktu, ingin ketemu Pak Anies. Menyambut kedatangan Pak Anies. Tanpa ada embel apa-apa dan sebagainya. Mereka mendukung Anies sebagai Capres 2024 untuk Indonesia menuju perubahan. Begitu kata pendukung Ada suara aneh-aneh. Itulah kata pendukung Anies itu begitu, macam-macam. Lihat, seluruh tumpah ruah katanya di kota Makassar menyambut kedatangan Anies. Tapi nah di sini yang membuat aku sedih itu. Yang membuat aku tuh di sini sedih itu. Ini sedih terhadap pendukung-pendukungnya yang keluar-keluar di sosial media sih. Ada suara apa? Saat mereka membanggakan event itu yang terjadi saat itu, ternyata Pak Prabowo barusan hari Minggu tadi mengadakan event jalan santai, berhadiah juga. Nah, akhirnya apa? Ternyata masanya pun masyarakat pun kurang lebih juga seperti masa yang ada. Iya. Kemarin saat acara Sama-sama rame kalau pakai door prize semua ya. Dan Anies di event Jalan Gembira itu. Nah, sedihnya itu berarti masa pendukung Anies yang katanya pendukung Anies yang keluar-keluar sosial media ternyata sekarang meninggalkan Anies dan beralih haluan mendukung Pak Prabowo. Itulah yang membuat saya prihatin dan sedih. Cuman anehnya tuh saya di saat saya sedih malah ketawa. Di saat saya sedih malah ketawa katanya. Masa atau masyarakat yang membeludak yang dikatakan pendukung Anies itu adalah masa pendukung Anies, itu ternyata berpindah haluan, sekarang mereka mendukung Pak Prabowo lagi. Saya udah tahu nanti apakah nanti ibarat itu PDIP nanti akan mengadakan event seperti itu, nanti akhirnya mereka ya mungkin berpindah lagi ke PDI. Dukung Pak Ganjar. Cuma di sini ya, kalau kamu menyimak ya, ini sebenarnya aku itu lebih menuju kepada apa ya? Kesedihan di apa? Sedih dan tawaku ini sebenarnya menuju kepada pendukung-pendukung Anies yang keluar-keluar di sosial media waktu itu. Ada tikus ya Allah, tikus. Masyarakat yang Masa Allah, maaf. Yang Ada kalian tikus. katakan itu pendukung Anies, sekarang mereka malah mendukung Pak Prabowo. Lanjut. Udah ya, ini pasti nanti banyak yang baper komennya aneh-aneh deh. Gus Dur aja bilang orang yang ikhlas itu hanya Prabowo. Ini banyak banget komentar yang isinya seperti itu. Dan padahal itu salah kaprah gitu. Dulu Gus Dur bisanya bilang Prabowo itu yang paling tulus dan paling ikhlas. Itu karena apa? Lagi ngomongin 4 kandidat capres dulu.
Ada SBY, ada Prabowo, ada Mega, dan ada JK. Nah, beliau itu ditanyain sama presenter. Mereka dari keempat kandidat itu yang pantas untuk dijadikan presiden itu siapa, Gus Dur gitu. Makanya Gus Dur bilang, jawab hanya Prabowo yang paling ikhlas, paling tulus di antara 4 kandidat itu, gitu loh. Jadi jangan salah kaprah, jangan disambut pautin sama pilpres sekarang, karena itu pilpres zaman dulu, gitu loh, ya bro. Aduh. Oleh siswa-siswanya. Jujur ya, seumur hidup gue tuh belum pernah namanya ngeliat atau denger siswa sekolah mengutin biaya ke pihak sekolahan, beneran. Belum pernah lihat juga, belum pernah denger anak sekolah siswa sekolah pada mintain duit ke guru-gurunya, belum pernah. Ya itu songong namanya. masa anak sekolah mulu lah. Siswa masa pada mengutin dia ke guru-gurunya sih, gimana Pak Wo, Mbah Wo? Ini Mbah Wo, kenapa sih Mbah Wo? Mbah Wo. Iya bener, kalau amit-amit suatu saat jadi presiden ya, semoga sih enggak lah gitu kan. Dan jadi presiden bingungan gimana? Gampang panik. Udah dateng ke acara G20, disuruh sambutan malah lupa. Udah ngapalin teks ya, udah ngapalin 7 hari 7 malam. Udah nyampe di podium, disuruh pidato malah lupa. Ngomonginnya yang enggak. Pak Prabowo lupa. Kasian banget ya. Ntar lagi kunjungan ke luar negeri digendong. Kenapa digendong? Udah gak kuat jalan apa? Ya, jadi teman-teman, kita bikin suasana politik kali ini 2024 itu lebih santai begitu ya, gembira, ketawa-ketawa begitu. Gak usah terlalu serius, ya kan? Kita boleh berbeda pendapat, berbeda tentang calon pilihan, tapi itu kita di bawah, teman-teman. Artinya apa? Ya kita akan menjadi diri kita pada aslinya ya seperti ini. Mau apa? Kalian mau ngojek ya ngojek, kalian mau bekerja jadi apa? Jadi apapun ya tetap jadi itu. Ya kita berharap kehidupan ke depan dengan berganti presiden akan jauh lebih baik. Ya itu kita titipkan harapan kepada mereka. Tetapi ya kalau kita tidak merubah nasib kita sendiri, kita nggak akan bisa berubah, begitulah. Jadi kita bikin politik hari ini santai, santun, gembira. Maaf tadi ada tikus ya, nggak usah diedit ya, seru. Tadi kalau kita lihat itu ada 2 masa. Yang satu masa Pak Anies ketika ada acara jalan sehat di Makassar, kan rame banget itu. Dan pendukung Pak Anies itu wah sudah terbang di atas awan, itu merasa bahwa inilah dukungan Pak Anies luar biasa di Makassar, nggak ada tandingannya. Bahkan di media sosial itu waduh mereka pendukungnya memang luar biasa. Terus ada juga ya acara juga Pak Prabowo ya dengan Gerindranya ya, dengan acaranya. Dua-duanya sama juga. Ada door prize-nya. Ternyata juga sama-sama rame. Karena dua-dua masa itu saya yakin juga menginginkan apa? Door prize. Menginginkan door prize. Siapapun kalau dekat pasti akan datang. Siapa tahu kan kita dapat door prize. Lumayan ya kan. Terima kasih teman-teman. Ya, sekali lagi kita bikin politik tahun ini tuh yang santai, santun, ya gembira, nggak usah sepaneng. Kita lihat tadi ya, kita gontok-gontokan di bawah tuh.
Ya, ada yang dukung pecahnya antara, kalau orang bilang pecahnya Jokowi, pendukung Jokowi ke Gibran, kemudian ke Pak Ganjar. Dan mereka juga makan-makan loh teman-teman. Diundang juga makan-makan bareng ya kan. Mungkin di luar itu ngopi-ngopi juga. Kita boleh berbeda pilihan ya. Malah itu luar biasa. Perlu berbeda itu. Karena akan semakin semarak dan ramai. Tapi nggak usah terlalu serius. Ntar kita tunjukkan aja di TPS pemungutan suara itu seperti apa. Siapa presidennya itulah. Siapa pemenangnya itulah presiden kita. Ya nggak? Oke? Nggak usah serius, nggak usah serius. Kalau ada yang mau membelot, yang tadinya menyerang Pak Jokowi, yang tadinya mendukung Pak Jokowi, tiba-tiba menyerang Pak Jokowi, katanya berkhianat, politik dinasti, silahkan. Toh apa yang kalian dapat? Iya kan? Silahkan. Silahkan saja. Yang penting Kendil TV tetap dalam koridor berpikir positif. Apapun yang terjadi, berpikir positif. Selepeu. Biarin banyak influencer lain ngotot gitu kan. Dengan ngotot ya kan, marah dengan kejadian-kejadian akhir-akhir ini. Saya nggak perlu marah. Kenapa? Kalau saya sakit, ya kan. Kalau saya tiba-tiba stres, stroke, apakah mereka bayarin? Enggak kan? Ya sudahlah ya teman-teman. Subscriber Kendil TV harus cerdas. Subscriber Kendil TV harus waras. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.